or never. Lawan Indonesia di AFF 2026 makin gila, tapi era baru Garuda baru saja dimulai. Sampai kapan kita cuma jadi langganan, hampir juara di Piala AFF? Dengan skuad yang makin bertabur pemain berkualitas, program naturalisasi yang terus berjalan, dan pelatih baru dengan metode yang bikin negara lain penasaran, tahun ini rasanya sudah tidak ada lagi alasan untuk sekadar jadi penonton saat tim lain mengangkat trofi. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar siap menjadi Raja ASEAN? Atau justru lawan-lawan kita sudah menyiapkan kejutan yang belum banyak orang sadari? Di video kali ini, kita bakal membahas kekuatan semua rival timnas Indonesia di Piala AFF 2026, sekaligus mengupas perubahan besar yang sedang dibangun John Hartman bersama skuad Garuda. Dan percayalah, setelah melihat persiapan mereka, perjalanan Indonesia menuju gelar juara tidak akan semudah yang dibayangkan. Era baru Garuda dimulai. Ada satu masa ketika nama Indonesia memang selalu hadir di turnamen Asia Tenggara. Stadion selalu penuh. Supporter selalu luar biasa. Atmosfer GBK bahkan sering dipuji sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sayangnya, di atas lapangan, Indonesia lebih sering dikenal sebagai tim yang punya potensi, bukan tim yang benar-benar ditakuti. Bakat selalu ada, semangat tidak pernah habis. Tetapi ketika pembicaraan mulai mengarah ke level Asia bahkan dunia, perjalanan kita selalu terhenti di tengah jalan. Kegagalan menuju Piala Dunia 2026 menjadi pengingat bahwa mimpi besar tidak cukup hanya dengan semangat. Dibutuhkan perubahan. Dan perubahan itu datang lewat sosok John Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut membawa pendekatan yang berbeda. Bukan hanya soal strategi, tetapi juga budaya kerja, disiplin, karakter, hingga detail latihan yang bahkan disebut aneh oleh media Vietnam. Mulai dari penggunaan layar televisi langsung di lapangan untuk membedah taktik, latihan dengan garis-garis khusus sebagai panduan posisi pemain, hingga fokus membangun chemistry antar pemain. Semua dilakukan untuk satu tujuan. Membentuk timnas Indonesia yang bukan hanya kuat hari ini, tetapi juga siap bersaing dalam jangka panjang. AFF 2026 mungkin hanya satu turnamen. Tetapi fondasi yang sedang dibangun jauh lebih besar daripada sekadar mengejar satu trofi. Tantangan pertama, Kamboja bukan lagi tim pelengkap. Lawan pertama Indonesia adalah Kamboja. Kalau masih menganggap mereka tim yang mudah dikalahkan, mungkin kalian perlu berpikir ulang. Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja berkembang sangat cepat berkat kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Mereka memiliki gelandang kreatif, striker yang kuat secara fisik, serta pelatih Jepang yang berhasil mengubah gaya bermain tim menjadi jauh lebih rapi. Mereka bahkan menjalani training camp di Jepang sebelum turnamen dimulai. Artinya, Indonesia harus langsung tampil maksimal sejak pertandingan pertama. Karena kehilangan poin di laga pembuka bisa menjadi awal dari mimpi buruk. Timor Leste siap memberi kejutan. Setelah itu Garuda menghadapi Timor Leste. Di atas kertas memang Indonesia lebih diunggulkan. Tetapi sepak bola tidak pernah dimainkan di atas kertas. Timor Leste kini diperkuat banyak pemain diaspora yang berkarir di Portugal, Australia, hingga Inggris. Mereka datang dengan gaya bermain menyerang dan keberanian mengambil inisiatif sejak menit pertama. Jangan sampai Indonesia lengah, karena satu kesalahan kecil bisa mengubah jalannya pertandingan. Singapura datang dengan wajah baru. Kalau bicara rival yang sering menyulitkan Indonesia, Singapura tentu tidak boleh dilupakan. Di bawah pelatih muda Gavin Lee, The Lions berubah menjadi tim yang jauh lebih modern. Training camp di Jepang. Uji coba dengan jadwal padat. Latihan fisik, mental, dan taktik dilakukan secara bersamaan agar pemain siap menghadapi tekanan turnamen. Ditambah pemain-pemain naturalisasi dan talenta muda yang mulai matang. Singapura bisa menjadi batu sandungan serius. Terlebih laga melawan mereka dimainkan di kandang Singapura. Kalau Indonesia masih membutuhkan poin saat itu, tekanannya bakal luar biasa. Vietnam, musuh lama yang selalu menjadi ujian. Dan akhirnya, musuh yang seolah tidak pernah lepas dari perjalanan timnas Indonesia. Vietnam, juara bertahan AFF. Tim yang selalu menjadi penghalang. Dan mungkin rival terbesar Garuda di Asia Tenggara saat ini. Vietnam datang dengan skuad yang semakin lengkap. Pemain naturalisasi, pemain abroad, senior berpengalaman,
Ditambah Kim sang SIK yang berhasil menjaga konsistensi permainan mereka. Training camp di Korea Selatan. Laga uji coba berkualitas. Mental juara. Semuanya sudah dipersiapkan. Bahkan mereka dikabarkan memantau perkembangan timnas Indonesia jauh sebelum turnamen dimulai. Artinya, mereka juga menganggap Indonesia sebagai ancaman serius. Dan kabar baiknya, laga melawan Vietnam akan dimainkan di hadapan ribuan pendukung merah putih. Pakansari harus menjadi lautan merah. Karena ketika kualitas kedua tim hampir seimbang, dukungan supporter bisa menjadi pembeda. Metode latihan John Hartman yang bikin rival heran. Di balik semua persiapan itu, ada satu hal yang paling menarik. John Hartman ternyata tidak hanya melatih pemain. Ia sedang membangun budaya baru. Latihannya penuh detail. Posisi pemain diukur. Jarak antar lini diperhatikan. Transisi dilatih berulang kali. Bahkan garis-garis di lapangan digunakan sebagai panduan visual agar pemain memahami konsep positional play modern. Sekilas terlihat sederhana. Namun justru detail-detail kecil seperti inilah yang membedakan sepak bola modern. Tidak heran jika tim analis negara lain mulai penasaran. Karena metode seperti ini masih sangat jarang diterapkan di level Asia Tenggara. Yang lebih menarik lagi, Hartman menegaskan bahwa karakter pemain menjadi faktor utama. Bukan hanya siapa yang paling hebat mengolah bola, tetapi siapa yang tetap mampu berpikir jernih ketika lelah, tertekan, dan berada dalam situasi sulit. Virginia, karakter adalah fondasi sebuah tim juara. Bukan cuma AFF, tapi masa depan Garuda. Yang sering terlupakan adalah AFF 2026 bukanlah garis akhir. Ini hanyalah langkah awal. Target sebenarnya jauh lebih besar. Piala Asia 2027. Dan tentu saja, Piala Dunia 2030. Nama-nama pemain keturunan baru masih terus bermunculan. Pemain muda lokal juga berkembang. Persaingan di dalam skuad semakin ketat. Artinya, tidak ada lagi pemain yang bisa merasa posisinya aman. Semua harus bersaing setiap hari. Karena yang dibangun Hartman bukan sekadar 11 pemain inti, tetapi sebuah standar baru bagi sepak bola Indonesia. #, #Penyutup. Sekarang semuanya kembali kepada timnas Indonesia. Potensi sudah ada. Kualitas pemain terus meningkat. Pelatih membawa metode baru. Dukungan supporter juga tidak pernah berhenti. Yang tersisa tinggal satu pertanyaan, apakah 2026 akan menjadi tahun ketika Garuda akhirnya benar-benar terbang tinggi dan mengangkat trofi AFF untuk pertama kalinya? Atau kita masih harus kembali belajar dari proses? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa lawan paling berbahaya di grup A? Vietnam, Singapura, Kamboja, atau justru Timor Leste yang bisa menjadi kuda hitam? Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Satu hal yang mulai berubah, kalau diperhatikan baik-baik, ada satu perubahan yang mungkin belum terlalu banyak dibahas. Dulu, setiap kali Timnas Indonesia kalah, yang muncul lebih dulu adalah saling menyalahkan. Pemain disalahkan, pelatih disalahkan, federasi disalahkan. Bahkan sebelum prosesnya selesai, tagar pergantian pelatih sudah lebih dulu memenuhi media sosial. Tapi sekarang, situasinya mulai berbeda. John Hartman berkali-kali menegaskan bahwa membangun sebuah tim nasional tidak bisa dilakukan dalam semalam. Yang dibangun bukan cuma strategi untuk satu pertandingan, melainkan budaya kerja yang nantinya akan bertahan selama bertahun-tahun. Dan itulah yang sedang dilakukan di Bali. Selama pemusatan latihan, seluruh pemain dipaksa keluar dari zona nyaman. Latihan dengan intensitas tinggi, tekanan mental, evaluasi setiap hari. Bahkan setiap pemain harus membuktikan bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda di dada. Karena bagi Hartman, nama besar tidak menjamin tempat di skuad utama. Yang menentukan hanyalah performa. Persaingan paling ketat dalam sejarah. Satu hal yang membuat optimisme supporter semakin besar adalah persaingan di dalam timnas sendiri. Bayangkan saja, puluhan pemain mengikuti pemusatan latihan. Namun hanya 23 nama yang akan berangkat ke Piala AFF. Artinya, setiap sesi latihan terasa seperti pertandingan final.
Tidak ada pemain yang bisa santai. Tidak ada yang merasa posisinya aman. Dan justru kompetisi internal seperti inilah yang selama bertahun-tahun diharapkan muncul di timnas Indonesia. Karena semakin sulit menembus skuad utama, semakin tinggi pula kualitas tim secara keseluruhan. Hartman sendiri bahkan mengaku kalau keputusan mencoret pemain menjadi salah satu pekerjaan paling berat selama menangani Indonesia. Bukan karena pemain tampil buruk, justru sebaliknya. Karena hampir semua menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Bukan cuma taktik, tapi mental juara. Kalau kita melihat sepak bola modern, skill saja sudah tidak cukup. Banyak tim hebat yang akhirnya gagal karena mental mereka runtuh di pertandingan penting. Nah, inilah yang coba diperbaiki Hartman. Ia ingin para pemain tetap tenang ketika ditekan, tetap disiplin saat unggul, tetap percaya diri ketika tertinggal. Karena pertandingan besar seringkali dimenangkan oleh tim yang paling kuat secara mental, bukan yang paling banyak menguasai bola. Itulah mengapa latihan fisik, karakter, dan psikologi mendapat porsi yang sangat besar selama training camp. Naturalisasi bukan jalan pintas. Belakangan ini banyak yang memperdebatkan soal pemain naturalisasi. Ada yang setuju, ada juga yang masih meragukan. Namun satu hal yang harus dipahami, naturalisasi bukanlah jalan pintas menuju kesuksesan. Pemain berkualitas tetap membutuhkan sistem yang bagus. Mereka juga harus menyatu dengan pemain lokal, harus memahami budaya tim, harus rela berjuang demi lambang Garuda, dan yang paling penting, harus memiliki rasa lapar yang sama. Kalau chemistry tidak terbentuk, sebagus apapun kualitas individunya, hasilnya belum tentu maksimal. Karena sepak bola selalu dimainkan oleh 11 pemain, bukan 11 bintang. Mimpi besar menuju 2030. AFF memang penting. Trofi AFF juga menjadi impian jutaan pendukung Indonesia. Namun kalau melihat arah yang sedang dibangun, target sebenarnya jauh lebih besar. Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Sampai akhirnya Indonesia benar-benar mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Hartman ingin setiap turnamen menjadi batu loncatan, bukan tujuan akhir. Karena itulah regenerasi pemain terus berjalan. Talenta muda terus diberi kesempatan. Pemain diaspora terus dipantau. Dan standar latihan terus ditingkatkan. Semua dilakukan agar Indonesia tidak lagi hanya sesekali tampil bagus, melainkan konsisten menjadi kekuatan baru Asia. Penutup yang menggugah. Pada akhirnya, trofi memang penting. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketika seluruh Asia mulai memandang Indonesia sebagai lawan yang benar-benar harus diwaspadai. Bukan lagi tim yang hanya hebat di tribun, bukan lagi tim yang sekadar punya potensi, melainkan tim yang datang untuk menang. Dan mungkin, kita sedang menyaksikan awal dari perubahan besar itu. Sekarang giliran kalian yang berpendapat. Menurut kalian, apakah metode latihan John Hartman benar-benar akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau masih ada sektor lain yang harus segera dibenahi sebelum Garuda bisa mendominasi Asia Tenggara? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda baru saja dimulai. Dan siapa tahu, beberapa tahun lagi kita akan mengenang momen ini sebagai titik awal lahirnya generasi emas sepak bola Indonesia. Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Di tengah euforia skuad baru, pemain naturalisasi, dan metode latihan modern, ada satu hal yang tidak boleh terlupakan. Sepak bola bukan permainan yang bisa dimenangkan hanya karena punya nama besar. Kita sudah berkali-kali melihat tim bertabur bintang justru gagal memenuhi ekspektasi. Sebaliknya, banyak tim yang secara kualitas berada di bawah, tetapi mampu melaju jauh karena disiplin, kerjasama, dan mental yang kuat. Itulah mengapa John Hartman berkali-kali mengingatkan para pemain agar tetap rendah hati. Setiap pertandingan harus dianggap seperti final. Karena di level Asia Tenggara sekarang, hampir tidak ada lagi pertandingan yang benar-benar mudah. ASEAN sudah berubah. Kalau kita melihat perkembangan sepak bola ASEAN dalam 5-10 tahun terakhir, persaingannya berubah sangat drastis. Vietnam terus berkembang dengan sistem pembinaan yang konsisten.
Thailand masih menjadi salah satu kekuatan utama kawasan. Singapura mulai bangkit dengan proyek baru. Malaysia semakin agresif memperkuat skuad. Bahkan Kamboja dan Timor Leste pun sekarang berani mendatangkan pemain diaspora serta meningkatkan kualitas persiapan mereka. Artinya, kalau Indonesia ingin menjadi nomor satu ASEAN, kita juga harus berkembang lebih cepat daripada mereka. Tidak cukup hanya mengejar. Garuda harus mulai memimpin. Ujian sebenarnya bukan saat menang. Banyak orang berpikir ujian terbesar adalah ketika tim mengalami kekalahan. Padahal tidak selalu begitu. Justru ujian paling berat datang ketika tim sedang menang. Apakah para pemain tetap lapar? Apakah mereka tetap disiplin? Apakah mereka masih mau bekerja keras? Tim-tim besar di dunia bisa bertahan di puncak bukan karena selalu menang, tetapi karena mereka tidak pernah puas. Mental seperti inilah yang ingin dibangun di skuad Garuda. Menang bukan alasan untuk lengah. Kalah bukan alasan untuk menyerah. Dukungan supporter jadi senjata tambahan. Kalau ada satu hal yang selalu menjadi keunggulan Indonesia, jawabannya jelas. Supporter. Ketika stadion dipenuhi warna merah putih. Ketika lagu Indonesia Raya bergema. Ketika puluhan ribu orang berdiri memberi dukungan selama 90 menit. Atmosfer itu bisa mengubah jalannya pertandingan. Banyak pemain lawan mengakui bahwa bermain di kandang Indonesia bukan perkara mudah, karena tekanan dari tribun terasa begitu besar. Dan AFF 2026 nanti harus menjadi momen untuk menunjukkan bahwa dukungan supporter bukan sekadar ramai, tetapi benar-benar menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Saatnya membuktikan. Selama bertahun-tahun kita selalu berkata, Indonesia punya potensi. Sekarang saatnya mengubah kalimat itu. Bukan lagi tentang potensi, bukan lagi tentang harapan, melainkan pembuktian. Pembuktian bahwa sepak bola Indonesia benar-benar sedang naik kelas. Pembuktian bahwa kerja keras selama ini tidak sia-sia. Dan pembuktian bahwa Garuda siap bersaing, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia. Karena mimpi besar tidak akan datang kepada mereka yang hanya menunggu. Mimpi besar datang kepada mereka yang berani mempersiapkannya. Dan semoga AFF 2026 menjadi awal dari babak baru sepak bola Indonesia. Babak ketika setiap lawan mulai merasa waspada setiap kali melihat lambang Garuda di dada para pemain. Karena Indonesia datang bukan lagi untuk meramaikan turnamen. Indonesia datang untuk menjadi juara. Kalau kalian sudah menonton sampai bagian ini, tulis di kolom komentar satu kata yang paling menggambarkan harapan kalian untuk Timnas Indonesia di AFF 2026. Apakah itu juara, sejarah, atau mungkin Garuda? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia, bursa pemain, hingga analisis pertandingan yang selalu kami bahas di channel ini. Pada akhirnya, trofi memang bisa diangkat oleh 11 pemain. Tetapi mimpi itu dipikul oleh lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Setiap tackle, setiap sprint, setiap tetes keringat, bukan lagi sekadar soal menang atau kalah, melainkan tentang membuktikan bahwa Indonesia sudah berubah. Bahwa kita bukan lagi tim yang datang hanya untuk memberi perlawanan. Kita datang untuk mengambil kemenangan. Mungkin perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Akan ada pertandingan yang membuat kita tersenyum. Akan ada malam yang membuat kita kecewa. Bahkan mungkin akan ada keputusan-keputusan yang sulit diterima. Namun satu hal yang tidak boleh hilang, kepercayaan pada proses. Karena semua negara besar yang hari ini disegani dunia pernah memulai dari titik yang sama. Mereka jatuh, mereka gagal, mereka dikritik, tetapi mereka terus berjalan. Dan sekarang, Indonesia sedang menulis bab yang sama. Bab yang suatu hari nanti semoga dikenang sebagai awal kebangkitan Garuda. Bayangkan beberapa tahun dari sekarang, ketika anak-anak Indonesia tumbuh dengan melihat timnas mereka bukan lagi sekadar peserta turnamen, tetapi sebagai tim yang selalu ditakuti. Tim yang datang ke stadion lawan tanpa rasa gentar. Tim yang membuat bendera merah putih berkibar di panggung terbesar Asia, bahkan dunia. Dan ketika hari itu benar-benar tiba, semoga tidak ada lagi yang bertanya, kapan Indonesia bisa?
Karena jawabannya sudah terpampang jelas di atas lapangan. Lewat permainan, lewat perjuangan, lewat pengorbanan, dan lewat satu lambang di dada, Garuda. Jadi apapun yang terjadi di Piala AFF nanti, mari kita dukung mereka sampai peluit terakhir berbunyi. Karena pemain boleh berganti, pelatih boleh datang dan pergi, generasi bisa berubah. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah cinta kita kepada Timnas Indonesia. Satu bangsa, satu mimpi, satu tujuan, membawa Garuda terbang setinggi mungkin. Dan jika sejarah itu akhirnya benar-benar tercipta, kita semua bisa berkata dengan bangga, aku ada di sana. Aku menyaksikan ketika mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Terus dukung Timnas Indonesia, terus percaya pada proses, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Karena Garuda tidak dilahirkan untuk berjalan. Garuda dilahirkan untuk terbang dan menaklukkan langit. Kalau kalian percaya era baru Timnas Indonesia benar-benar sudah dimulai, tuliskan satu kata di kolom komentar. Garuda juara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam Garuda, karena mimpi besar selalu dimulai dari keberanian untuk percaya.